Halo, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah hadir dalam sesi pelatihan manajemen waktu. Pada kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman semua karena dengan mengikuti pelatihan ini, menyimak materi yang akan kami sajikan, itu artinya teman-teman ada willing, ada kemauan gitu untuk mengembangkan diri. Semangat dan selamat. Saya juga sangat berterima kasih kepada para fasilitator yang sudah bekerja keras dalam pelaksanaan pelatihan ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Mardatus Soliha dan saya yang akan menjadi fasilitator untuk sesi memberikan gambaran terkait konsep dasar atau apa sih time management itu, gitu kan? Oke, bicara tentang waktu itu tentu saja adalah hal yang kita semua miliki gitu. Waktu itu cepat berlalu dan sekalinya berlalu tidak akan balik lagi, setuju kan? Nah, technically kita semua manusia yang hidup ini itu punya waktu 24 jam loh dalam sehari. Nah, 24 jam itu bisa kita bagi-bagi lagi tuh. Misal 8 jam untuk tidur, 8 sampai 10 jam itu digunakan untuk sekolah atau misalnya kerja gitu kan. 2 jam untuk waktu pribadi atau hobi, itu untuk meluangkan diri kita untuk mengeksplor hobi gitu kan. Selanjutnya 1 sampai 2 jam itu misalnya kita gunakan untuk quality time bersama keluarga. 1 sampai 2 jam lagi itu kita masih bisa gunakan untuk makan dan istirahat. Nah, habis itu masih ada lagi tuh waktu yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Nah, pengaturannya harusnya seperti itu dong. Tapi kabar buruknya di beberapa orang itu struktural pemetaan waktunya itu tidak seperti itu. Ada orang yang belajarnya sampai 12 jam lebih. Ada orang yang kerjanya sampai 12 jam lebih. Bahkan mungkin lebih dari itu dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Akhirnya apa? Waktu tidur bukannya digunakan untuk tidur. Waktu istirahat bukannya digunakan untuk istirahat, itu malah digunakan untuk main ataupun misalnya belajar atau melakukan kegiatan-kegiatan atau kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan. Sebaliknya, waktu belajar itu malah digunakan untuk tidur atau untuk istirahat. Nah, teman-teman, poinnya adalah disinilah kemudian peran dari time management yang akan kita bahas. Oke, sebenarnya apa sih pentingnya manajemen time management itu gitu kan? Nah, time management itu tentu saja kalau dipikir-pikir atau bahkan dalam aspek aplikasinya gitu kan, itu sangat-sangat penting bagi semua orang, terutama pada siswa. Karena tanpa adanya manajemen waktu, maka kualitas belajar siswa itu akan terganggu dengan kesibukan yang lain. Nah, padahal waktu itu kan adalah hal yang sangat penting ya di dalam dunia ini. Ada peribahasa Arab yang kemudian mengatakan kalau waktu itu ibaratnya pisau yang setiap saat itu bisa memenggal apa saja yang dilaluinya. Ini sebanding juga tuh, ada juga tuh peribahasa Barat. Barat tidak mau kalah gitu. Dia mengeluarkan peribahasa yang bilang kalau waktu itu adalah uang gitu. Yang memang betul-betul namanya uang gitu kan, yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kapan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, itu akan hilang, itu akan lenyap begitu saja dan kita ujungnya akan menyesali itu aja gitu kan. Makanya kenapa waktu itu adalah modal yang sangat paling berharga bagi remaja untuk kemudian bisa mengembangkan potensinya melalui rangkaian kegiatan-kegiatan yang produktif yang selanjutnya bisa menunjang cita-cita dari siswa-siswi. Nah, pada akhirnya manajemen waktu itu melibatkan cara kita melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap waktu. Jadi kayak misalnya berapa banyak sih waktu yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu misalnya. Makanya tuh melibatkan pengaturan misalnya nih. Ini di kegiatan ini kegiatan yang akan saya lakukan itu penting nggak sih? Pentingkah atau penting banget gak sih? Jadi ada kategorinya tuh, antara pentingkah atau penting banget gitu kan. Tujuan dari kegiatan itu sebenarnya apa gitu kan? Apakah dengan melakukan kegiatan ini saya dapat benefit? Kalau misalnya saya tidak melakukan kegiatan ini, apakah tidak apa-apa gitu kan? Nah, tentunya bagaimana teman-teman selanjutnya itu bisa melakukan pengolahan tugas untuk memastikan waktu yang digunakan itu seefisien mungkin. Ini sejalan nih, kita masuklah di pengertian dari manajemen waktu berdasarkan yang dikemukakan oleh Gea. Nah, Gea ini dia itu mengemukakan bahwa kalau manajemen waktu itu
adalah sebuah proses organisasi yang kemudian meliputi perencanaan strategis, penetapan tujuan, dan pelaksanaan atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khususnya, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, poinnya di sini nih teman-teman, 3 ini. Kenapa kita harus memanajemen waktu? Ya, biar kegiatan yang kita lakukan itu lebih efektif, lebih efisien, dan tentu saja biar kita tetap produktif bahkan dalam melakukan kegiatan itu. Ini sejalan tuh dengan yang dikatakan Zega dan Kurnia. Zega dan Kurnia dia menambahkan kalau manajemen waktu itu sebenarnya adalah serangkaian keputusan yang kita lakukan, kita ambil, dan itu akan berpengaruh teman-teman kepada kehidupan kita secara bertahap. Jadi dalam pengambilan keputusan, misalnya nih kita mengambil keputusan yang salah, atau kita memilih untuk tidak mengambil keputusan sama sekali, itu bisa menyebabkan kegiatan yang kita lakukan akan menjadi berantakan. Dan tentu saja ketika kegiatan kita berantakan, itu bisa menyebabkan stres. Stres tentu saja bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita berkurang dan akhirnya berdampak pada performa kita. Nah, performa inilah yang kemudian mempengaruhi prestasi belajar kita. Tapi misalnya, kalau kata Zega dan Kurniawati, dia itu berpendapat, misalnya siswa bisa mengatur waktunya dengan baik, maka dia juga dapat mengelola apapun yang akan berdampak positif bagi kegiatan belajar, sehingga tentu saja itu bisa berimpact ke performanya atau prestasi akademiknya itu bisa meningkat. Nah, impact kita ketika kita melakukan manajemen waktu yang baik itu ternyata bisa sampai menyenggol prestasi akademik gitu, saking sangat bermanfaatnya gitu kan. Terus muncul tuh pertanyaan, emang kenapa kalau kita bersikap biasa saja gitu, kenapa harus dilebih-lebihkan gitu kan? Oh, tidak bisa dong, kita harus melebih-lebihkan ini karena betul-betul manajemen waktu itu sepenting itu. Bayangkan misalnya kalau kita tidak bisa memanajemen waktu, kita tentu saja akan keteteran. Tugas kita bisa saja pengerjaannya tidak optimal, apalagi kalau kita kerjakannya pas mendekati waktu pengumpulan. Kenapa? Karena kita tidak memanajemen waktu yang baik gitu. Kita misalnya dikasih tugas, kita tunda terus sampai tugas itu kita kerjakan mendekati deadline. Nah, misal nih, kita istilahnya kejar deadline kan. Biasanya kalau kepepet, itu kita rasa-rasanya kayak mumet sekali. Mumet aja gitu. Nah, stres karena tugas gitu, karena kita dikejar-kejar waktu, bukan kita yang mengejar waktu. Ada lagi kalau misalnya kita kerja tugasnya mendekati deadline, yakin dan pasti kita tidak punya waktu lagi untuk mengecek udah benarkah tugas ini, udah sesuaikah, tidak ada yang terlewatkan lah, typonya udah bagus kah misalnya gitu kan. Pokoknya selesai aja langsung dikumpul, betul kan? Iya, mana sempat kita mengecek lagi kalau udah deadline gitu kan. Nah, coba lihat seberapa amburadulnya hidup kita kalau kita tidak bisa memanajemen waktu. Jadi teman-teman, manajemen waktu itu simpelnya adalah menempatkan kegiatan yang tepat di waktu yang tepat, Ciela. Nah, kira-kira gambaran manajemen waktu cuma sampai di situ? Oh, tentu tidak. Tentu saja itu tadi adalah pengantar atau gambaran singkat atau konsep dasar dari manajemen waktu itu. Setelah ini kita akan bahas lebih banyak lagi terkait manajemen waktu, terkait dampaknya, terkait hambatannya, sampai di strategi-strategi untuk manajemen waktu. Jadi teman-teman jangan skip saja. Ayo tetap bersama kami, ayo seru-seruan bareng kami. Saya alihkan ke fasilitator selanjutnya. Terima kasih.